Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, anggota Panja yang terhormat, Pak Dirjen Bun, kemudian Dirut BPD PKS. Ibu Ketua, ini kan Pak Panja ya? Ya, baik. Saya kira pembentukan BPD PKS ini didasari atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 ya. Pasal 93 dinyatakan bahwa dapat membentuk satu badan untuk mobilisasi dana perkebunan pada komoditas yang dimaksud untuk untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan, dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana, dan yang kelima adalah promosi. Dan itu tidak ada dalam biodiesel itu, Pak. Perpres nomor tahun 2015 belum ada. Nanti Perpres 66 2018 baru ada di situ untuk kepentingan yang lainnya. Tapi sesungguhnya Perpres itu harus merujuk pada undang-undang. Ya. Jadi jangan mengorbankan jiwa undang itu undangnya belum berubah. Justru kepentingan yang melekat ini dikorbankan untuk kepentingan yang baru. Ini yang saya lihat. Yang selanjutnya menekankan kembali kepada bahwa hanya perkebunan besar yang berjasa terhadap dana BPD PKS. Tidak, Pak. Semua petani. Ingin, karena kita perlu bukan apa namanya, pras itu memiliki syarat, Pak ya. Jadi syaratnya 2, tapi banyak anaknya lagi. Ya. Disebut di daerah, karena kerja dia disebut di daerah itu adalah yang pertama adalah melihat legalitas terhadap kelompok taninya dan kelompok tani itu. Yang kedua adalah dokumen kepemilikan tanah, itu kerjanya disebut. Kemudian kondisi kebun, apa benar ada kebun atau tidak, itu kerjanya disebut. Kemudian posisi dan status tanah. Jadi kalau tambah lagi BKLHK, BPN, ya buat apa lagi kerja lagi disebut ini? Tidak ada kerjanya lagi. Karena itu yang kerja disebut sekarang, memastikan bahwa areal ini tidak masuk dalam kawasan hutan. Itu pekerjaannya sekarang. Baru dikasih keluarkan rekomendasi, dia kirim ke Dirjen Bun. Nah itu. Kalau dibuatkan lagi KLHK, waduh, dibikinkan lagi BPN, ya bukan lagi tinggal 4%, tinggal 0,01% nanti PSR itu akan keluar. Tapi nanti kita akan buatkan panjanya nanti, rekomendasinya.
Selanjutnya Badan Komite Pengarah, Komite Pengarah ya, ada 8 menteri, ada 3 pengusaha Pak ya. Boleh saja langsung. Ya, Bu, minta tolong Bu, saya. Jadi komite pengarah Pak, itu anggotanya hanya 8 menteri tadi. Terus ada 3 pengusaha itu? Itu narasumber namanya. Narasumber. Narasumber. Ya, jadi ya artinya narasumber Pak. Ya, narasumber. Artinya dia tidak hanya narasumber. Ya. Dia tidak ini saya sebut bukan anggota komite pengarah Pak ya, tapi saya hanya menyampaikan saja. Artinya mereka itu hanya diperlukan sebetulnya kalau diperlukan informasi-informasi terkait dengan industri persawahan. Baik. Gitu. Ya. Narasumbernya itu tetap. Tidak Bentar, saya tanya. Ya. Saya boleh nyelah. Kalau ke LHK masuk di situ nggak? Menteri LHK? Tidak masuk. Tidak. Narasumbernya itu terus 3 itu. Ya, yang saya di PDPKS. 3 itu terus ya? Ya. Saya Pak Soehardi menambahkan, itu Silakan. pengertiannya itu Pak Edi, narasumber terhadap apa? Dia sebagai apa sehingga dia diminta sebagai narasumber 3 pengusaha ini? Narasumber dari komite pengarah Pak. Jadi komite pengarah memerlukan informasi-informasi terkait dengan masalah industri sawit, itu ada narasumber. Ya. Saya tambahkan Pak, di dalamnya ada juga dari petani Pak, dari Apkasindo. Jadi pengusaha dan 1 dari Apkasindo. Sekjen Apkasindo itu sebagai narasumber juga. Wilmar di dalam ya, termasuk ya? Wilmar tidak ada Pak. Siapa Wilmar tidak ada. Saya tambahkan aja. Jadi soal narasumber utama ini itu berdasarkan keputusan Menteri nomor 134 tahun 2020. Saya punya suratnya nih Pak. Menko Perekonomian. Sebut namanya Pak, saya lupa namanya itu Pak sih. Sebentar. Ini ada suratnya, ini ada di sini. Itu nama-namanya itu di pasal 1 menetapkan narasumber utama Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai berikut. 1. Saudara Arif Patrik Rahmat. 2. Saudara Franky Osman Wijaya. 3. Saudara Martias. 4. Saudara Martua Sitorus. Martua Sitorus Pak, Wilmar loh. 5. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Ya, ada 5 ini. Jadi ini surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jadi Pak Franky Osman Wijaya itu kalau tidak salah Sinarmas ya Pak ya. Terus Pak Martua Sitorus itu kalau tidak salah Wilmar Pak ya. Gama Group Pak. Gama Group. Jadi Frank si Martua itu sekarang sudah dijual Pak itu anunya. Oh iya, oke. Saham-saham dia di Wilmar. Yang 1 Pak Arif Patrik Rahmat. Itu Triputra. Triputra, kayaknya anaknya Pak Teddy Rahmat nih. Betul, kayaknya. TP Rahmat. TP Rahmat, betul ya Pak ya? Betul. Oh, nggak salah, saya punya data berarti. Kan Pak Soehardi Ya. diteruskan. Jadi Ada 1 Pak Franky tadi Sinarmas Pak ya. Ya. Ya ini Menteri Perekonomian. Jadi begini, saya ingin pertanyakan kepada Pak Dirut, ya, apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan alokasi dana BPDPKS untuk membuat biodiesel ini? Karena saya juga ingin bangun Pak. Ya, apa syaratnya? Kan tadi PSR, Sapras, sekian banyak syaratnya. Nah sekarang ini untuk menyalurkan ke biodiesel apa syaratnya? Dan statusnya dana itu apakah hibah, subsidi, pinjaman, atau apa? Nah itu. Karena begini Pak, PT Wilmar ini menerima 49,52 triliun. Bayangkan, bayangkan Pak, 39,50 triliun. Ya mungkin Bapak mengatakan, kan juga perusahaannya banyak Destor. Iya, Destor memang banyak. Dari pungutan dia juga banyak. Dia punya perusahaan. Tapi ada bukti saya Pak, 2012
PDP 3 triliun. $4,16 triliun. Iya. Ini kan, jadi apa syaratnya ini Pak untuk mendapatkan itu? Oh, karena sekian syarat tadi itu rakyat banyak syaratnya. Jadi kita juga ini mau tahu apa syaratnya dia. Saya pikir setiap 1 triliun berapa fee-nya kepada BPD PKS itu kan dikhawatir di Panja, hanya data-datanya kita minta Pak. Kalau sudah cukup, Masih ada masih sedikit. yang lain menunggu. Saya terakhir adalah begini Pak, kita ini pemimpin, semua akan diminta tanggung jawab. Jadi mari kitalah hati kita lah yang bekerja sedikit, iman kita juga bisa bekerja sedikit, supaya keadilan terhadap dana PDPKS ini bisa berjalan. Ironis Pak, saat negara butuh subsidi, butuh uang untuk mensubsidi BBM, untuk subsidi minyak goreng, ya, kok banyak uang yang disubsidi adalah konglomerat, ya Pak. Saya bisa kasih Pak, Wilmar 39 triliun, Musimas Group 18,6 triliun, ya. Jadi kenapa mereka ini yang disubsidi? Kenapa bukan rakyat kecil yang disubsidi? Dan ini saya yakin ini dosa Pak. Kalau dosa Bapak yang masuk neraka. Iya. Dan kita tidak mau ikut-ikut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.